merupakan lanjutan laga Hearthstone ID Gamers League Liga A round ke-7 antara Yoshiokawa dan Nyik Nyuk Nyek. Oke, izinkan saya untuk sebentar mengeset hasil dari drafting hero antara Nyik Nyuk Nyek dan Yoshiokawa, dimulai dari Yoshiokawa dengan Priest, Warlock, dan Paladin. Oke, jadi Yoshiokawa dengan signature class-nya yaitu Priest tentunya. Dilanjutkan dengan Warlock, di mana dengan melihat hasil dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kemungkinan Warlock yang dibawa Yoshiokawa ini adalah jenis Zulok. Dan kelas terakhir yang dibawa oleh Yoshiokawa adalah Paladin, di mana Nyik Nyuk Nyek membawa Warlock, kemudian Druid yang merupakan salah satu signature class dari Nyik Nyuk Nyek, di mana jika kita melihat channel YouTube dari Nyik Nyuk Nyek, maka kita bisa menemukan video guide dari Nyik Nyuk Nyek tentang bagaimana bermain combo Druid. Dan kelas terakhir yang dibawa oleh Nyik Nyuk Nyek adalah Shaman, di mana Shaman kelas ini cukup menarik karena kita tahu memainkan Shaman cukup tricky, di mana sangat beresiko karena Shaman tidak memiliki posisi yang terlalu bagus di meta saat ini. Oke, kita lihat apakah kedua pemain sudah siap. Kelihatannya sudah. Akan saya berikan instruksi kepada kedua pemain untuk start. Oke, kita tunggu kedua pemain untuk memulai. Tampak kedua pemain terlihat masih memikirkan kelas apa yang akan dimainkan. Oh, tampak pemain sudah dimulai, tapi kelihatannya Nyik Nyuk Nyek mematikan spectator mode-nya. Ya, ternyata Nyik Nyuk Nyek memulai dengan Druid, dan Yoshiokawa memilih untuk memainkan Warlock terlebih dahulu. Melihat sekilas dari hand dari Nyik Nyuk Nyek, kelihatannya yang dimainkan adalah combo Druid dengan adanya Paladin Strider. Tapi akan menarik kalau misalnya ternyata ini adalah sejenis tipe Ramp Druid. Kita lihat kembali, dan sesuai yang sudah diduga bahwa Yoshiokawa memainkan Zulok, Demon Lock. Oke. Dan pada turn keempat ini, ini adalah turn ketiga, dan Nyik Nyuk Nyek dengan mendapatkan Wild Growth berhasil memainkan Piloted Strider pada turn ini, di mana hand dari Yoshiokawa terlihat kurang begitu bagus karena Imgang Boss bukan kartu yang
cukup baik untuk dimainkan, dan Yoshiokawa memilih untuk memainkan Abusive Surgeon kelihatannya kepada dan kita tahu di Tanya ini ada swipe, dan yang didapatkan adalah Millhouse Mana Storm. Tampak Yoshiokawa kurang beruntung pada permainan kali ini, dan di sini tentu saja Nyinyi akan melakukan swipe untuk membersihkan board dari Yoshiokawa. Dan keberadaan Millhouse di board dari Nyinyi merupakan suatu tanda dominasi awal dari kelas Druid ini. Dan di sini Yoshikawa juga tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan implosion dan berharap, tampak RNG tidak berpihak kepada Yoshikawa. Dan di sini saat yang bagus untuk mainkan Taurisan kelihatannya bagi Nyonya. Dan mungkin Millhouse akan langsung hit face saja. Ya, di sini kita tahu di tangan Yoshiokawa terdapat sebuah Abusive Surgeon yang bisa digunakan untuk membunuh Emperor Taurisan, tapi dengan menghabiskan board dari Yoshiokawa. Tapi Yoshiokawa mainkan Defender of Argus, dan di sini Yoshiokawa berhasil membersihkan board dengan menyisakan Defender of Argus. Dengan 7 mana, Nyik mempunyai pilihan untuk mainkan Ragnaros, tapi apakah itu keputusan yang baik? Ya, dan tampak Nyik akan memainkan Ragnaros. Kita lihat apakah RNG masih berpihak kepada Nyonya. Ya, dan berhasil untuk hit face. Di mana pada turn berikutnya Yoshiokawa harus memainkan sebuah taunt karena combo dari Nyik akan cukup untuk menghabiskan Yoshiokawa. Di sini dengan dimainkannya taunt, maka Yoshiokawa masih bisa survive. Dan kita lihat Nyik memainkan sebuah Azure Drake. Dan belum ada yang bisa dilakukan untuk mulai membersihkan taunt ini. Mungkin dengan hit face pada Ragnaros akan semakin meletakkan Yoshiokawa pada posisi yang sulit, atau hit pada salah satu taunt juga akan memberikan kemenangan pada Nyik pada game ini. Dan Nyik memutuskan untuk memukul Nerubian X. Ya, kelihatannya game ini akan dimenangkan oleh Nyik karena satu taunt dengan Nerubian X tidak akan cukup untuk menahan combo dari Nyik. Ya, dan game pertama dimenangkan oleh Druid dari Nyik dengan skor 1-0 untuk keunggulan Nyik. Kita tunggu apa yang akan dipilih oleh kedua pemain pada game kedua ini. Di sini Nyik masih menyisakan Shaman dan Warlock yang harus memenangkan permainan.
Dan pada game kedua ini, Nyek memilih untuk memainkan Shaman. Sedangkan Yoshiokawa akan memainkan Paladinnya. Ya, tampak hand dari Yoshiokawa cukup baik untuk beberapa kartunya, tapi beberapa kartu late game ini bisa menghambat tempo dari Yoshiokawa. Dan Nyek mendapatkan top deck Zombie Chow. Merupakan buah minion yang cukup bagus untuk menghabisi Silverhand Recruit dari Paladin. Dan tampak Yoshiokawa belum mendapatkan early game minion, sedangkan Nyek berhasil untuk top deck Harvest Golem untuk mempertahankan keunggulan temponya. Dan di sini Yoshiokawa hanya bisa memainkan Hero Power sekali lagi. Dan Yoshiokawa mengabaikan Zombie Chow untuk langsung hit face. Di sini ada kemungkinan bahwa Yoshiokawa akan berusaha mengakhiri game secepat-cepatnya. Tapi apabila Nyek membawa anti-kill bot, mungkin ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan Yoshiokawa memilih untuk melakukan consecration yang sayangnya tidak bisa terlalu membersihkan bot lawan. Dan Nyek mendapatkan draw Lightning Storm yang merupakan sebuah kartu yang cukup baik untuk melawan Paladin, tapi di sini tampaknya merupakan sesuatu yang cukup oke untuk memainkan Sludge Belcher mungkin, dan membunuh Gilded Minibot dari Yoshiokawa dengan Harvest Golem. Kita lihat apakah Nyek akan memainkan Sludge Belcher, dan ya, mohon maaf, tampaknya saya lupa menyalakan audio dari game Hearthstone ini. Oke. Let me think. Reporting for duty. Reporting for duty. Ya, dan Yoshiokawa memilih untuk memainkan Master for Battle pada turn ini. Apakah Nyek akan langsung membalas dengan Lightning Storm? Tapi kelihatannya bukan permainan yang valuable, hanya untuk membunuh Silverhand Recruit dengan status 1/1, walaupun bahaya dari Quartermaster mengintai. Tapi mungkin di sini menurut saya untuk trade adalah keputusan yang lebih tepat. I wonder. Oke, dan Nyek memilih untuk mainkan Lightning Storm di sini. Apakah Nyek juga ingin mengakhiri game dengan cepat? Mengingat pada late game healing dari Paladin cukup banyak untuk menegasikan damage yang sudah dilakukan, dan kita lihat di tangan Yoshiokawa sudah ada satu Lay on Hands dan satu anti-kill bot. Ini kelihatannya ini akan mainkan Paladin Strider-nya. Apakah Nyek memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lethal pada turn berikutnya?
dengan 8, 9, 12. Nyik masih perlu untuk top deck 2 damage lagi. Apakah ini cukup untuk memaksa Yoshiokawa memainkan anti-kill bot-nya? Karena dengan mereka anti-kill bot, maka tempo dari Yoshiokawa akan terhambat. Oke, apa yang akan diputuskan oleh Yoshiokawa, dan Yoshiokawa memilih untuk mainkan anti-kill bot. Reporting for duty. Ini merupakan keputusan yang cukup baik karena turn selanjutnya bisa disusul dengan lay on hands untuk semakin memantapkan posisi. Tapi di sisi lain, board dari Nyonya juga sangat mengancam. Di sini Nyonya akan kembali memasukkan 7 damage dan menyisakan 14 health untuk Yoshiokawa, di mana Yoshiokawa memiliki equality di tangannya tapi tidak memiliki consecration keduanya. Di sini tampaknya Yoshiokawa kembali dipaksa untuk melakukan heal. Let me think. Dan Nyonya akan kembali memasukkan damage yang cukup besar untuk Yoshiokawa. Apakah Yoshiokawa akan mendapatkan consecration-nya? Ya, di sini ada kemungkinan Yoshiokawa dipaksa untuk memainkan Tyrian Fordring untuk bisa selamat. Tapi apakah ini cukup untuk menyelamatkan Yoshiokawa? Tampaknya tidak cukup. Ya, dan game kedua ini kembali dimenangkan oleh Nyonya dengan Shaman untuk skor 2-0. Saya akan mengupdate kembali skornya. Skor sementara 2-0 untuk keunggulan Nyonya dengan menyisakan Warlock. Menarik untuk dilihat Warlock jenis apa yang dibawa oleh Nyonya. Ya, dengan misalkan Warlock dan Yoshiokawa memiliki Priest, Zulok, serta Paladin, kemungkinan yang akan dimainkan oleh Yoshiokawa adalah Priest atau Paladin, mengingat Zulok memiliki kesulitan apabila ternyata Warlock yang dimainkan oleh Nyonya adalah Handlock. Ya, dan Yoshiokawa memilih untuk mainkan Priest. Your soul shall be mine. Oh, menarik untuk melihat.
Warlock apa yang dibawa oleh Nyiyunya? Apakah ini sebuah Malygos Warlock? Ya, ada kemungkinan ini adalah Malygos Warlock. Dan di tangan Yoshiokawa ada 2 buah Noteshare Cleric dan 1 Power Shield yang bisa menjadi early game yang cukup baik. Is someone injured? Ya, Dragon Warlock dari Nyiyunya dengan Malygos. My apologies. Apakah Nyiyunya akan memainkan Iron Big Owl untuk menghambat Noteshare Cleric dari Yoshi? Tapi kita tahu di tangan Yoshi ada Noteshare keduanya dan merupakan play yang sangat baik untuk membunuh Iron Big Owl, kemudian mainkan Cleric dan draw 1 kartu. Dan Mind Control adalah kartu yang baik untuk melawan Warlock berjenis late game ini. Tapi di tangan Nyik juga ada kartu yang sangat krusial, yaitu Emperor Torison. So many possibilities. Apakah Nyik akan memainkan Twilight Drake-nya? Karena Twilight Drake adalah kartu yang baik untuk digunakan melawan Priest, mengingat Priest cukup kesulitan untuk membereskan minion dengan 4 attack secara langsung karena tidak bisa menjadi target dari Shadow Word Pain maupun Shadow Word Dash. Oke. Di sini Yoshiokawa tampaknya juga tidak banyak memiliki permainan yang baik. Mungkin akan dimainkan Zombie Chow, atau apakah Yoshiokawa akan menyimpannya untuk menjadi bagian dari Organizer Combo? Quickly. Ya. Di sini Nick akan melakukan implosion tampaknya kepada salah satu zombie chow, atau apakah Nick akan melakukan Hellfire? Ya, Nick milih untuk mainkan Hellfire, dan ini permainan yang baik karena kedua zombie chow akan dinegasikan efeknya agar tidak dapat menimbulkan 10 damage apabila Organizer Priest dimainkan. Dan di sini Yoshiokawa akan mainkan Slash Belcher yang merupakan jawaban yang cukup baik untuk Twilight Drake yang menyisakan 3 health. Tapi di sini Nick juga bisa mainkan Blackwing Corruptor untuk membunuh Slash Belcher walaupun akan menyisakan Slash. Ataukah Nick memilih untuk memainkan Azure Drake? Ya, dan tampaknya Nick akan memainkan Blackwing Corruptor.
Almost out of time. Oh, Denny memilih memainkan Azure Drake, di mana Yoshiokawa bisa memainkan String Master untuk mempertahankan Slash Belcher-nya. Tapi ini bukan permainan yang oke, karena tetap saja Blackwing Corruptor akan membunuh Slash Belcher pada turn berikutnya apabila String Master dimainkan. Tampaknya ini akan memilih memainkan Implosion di sini. Pas sekali. Dan tadi touch steal dari Yoshiokawa menghasilkan Zombie Chow dan Azure Drake. Oke, dan Yoshiokawa belum bisa membereskan Azure Drake dari Nyik-Nyik. Dan ini tampaknya turn yang kembali memainkan Implosion, tapi board ini akan sangat lemah kepada Holy Nova. Dan Nyik milih memainkan Zombie Chow agar tersisa sesuatu di board, tapi Yoshiokawa memainkan Light Bomb-nya. Oh, dan Malygos didapatkan oleh Nyik-Nyik dengan Emperor Torisan di tangan, dan Soulfire juga di-draw oleh Nyik-Nyik. Ini Yoshiokawa tentunya terpaksa harus membuang Shadow Word Death-nya. Dan di sini Yoshiokawa juga bisa memilih untuk mainkan Couple Shadow Priest dan mengambil Zombie Chow. Yang mana ini bukan hal yang buruk mengingat Nyik masih berada pada posisi hampir full, sehingga Zombie Chow tidak akan memberikan efek yang terlalu negatif dengan Death Rattle-nya. Dan juga apabila nanti Yoshiokawa mendapatkan Aghanim Soul Priest, mungkin Zombie Chow ini bisa berbalik menjadi damage. Di sini Malygos dari Nyik belum bisa berbuat banyak, dan Nyik memilih untuk melakukan draw dan terus memberikan tekanan kepada Yoshiokawa. I wield the power. Nyik menguasai board dan kita lihat Yoshiokawa tidak memiliki jawaban langsung untuk membereskan keseluruhan board dari Nyik.
Yoshiokawa melakukan combo Swing Master dan Shadow World Pain. Dua Dark Bomb sudah didapatkan oleh Nyek. Sayangnya Emperor Torison hanya bisa bertahan 1 turn. Sehingga kita tidak akan melihat fancy combo berupa Malicos dan lebih dari 1 Dark Bomb serta spell lain sekaligus. Dan Holy Nova dari Yoshiokawa akan membersihkan board dari Nyek sekaligus mengembalikan health dari Yoshiokawa, dan di sini Yoshiokawa memiliki kesempatan untuk menekan balik apabila Nyek tidak memiliki jawaban untuk board dari Yoshiokawa. Di sini mungkin Nyek akan mainkan Azure Drake terlebih dahulu. Dan Nyek cukup desperate untuk mencari jawaban. Dan apabila board ini berhasil dibereskan, Yoshiokawa akan cukup kesulitan karena handnya tidak terlalu banyak kartu. Dan Deathlord dari Yoshiokawa menarik melihat Death Brace yang dibawa oleh Yoshi. Does not scare me. Ini apa yang bisa dilakukan oleh Nyek? Dan Nyek memilih untuk langsung memainkan Hellfire. Mungkin akan dilanjutkan dengan Abusive Surgeon kepada Twilight Drake untuk membunuh Deathlord. Ya, dan ini memainkan Hellfire dengan Abusive Surgeon. Get in there, fight, maggot. Job done. Oh, Defender of Argus didapatkan oleh Nyek. Bukan sesuatu yang cukup bagus karena Defender of Argus tidak memiliki value apabila didapatkan tanpa Battle Cry-nya. Ini apakah Yoshi akan melakukan heal pada low tap, mengingat tetap akan mati terhadap Twilight Drake? Tapi mungkin bukan hal yang buruk untuk melakukan heal pada low tap karena akan Nyek akan dipaksa untuk either mengorbankan Twilight Drake-nya atau mengorbankan salah satu spell yang ada di tangannya untuk membunuh low tap. Quickly. I wonder. I have no time for games. Dan Yoshi memainkan Sylvanas. Oh, dan top deck anti-heal battery ini untuk membantu
mengurangi efek dari tekanan yang sudah dilakukan oleh Yoshi, di mana 2 heal pot ini bisa membawa Nick untuk kembali ke health yang mendekati penuh. Dan Nick mengobrolkan 1 dragonnya. Almost out of time. Some still funny. Ini Yoshi telah memainkan Sludge Belcher. Not too quickly. I wonder. My apologies. Oh, sampai Yoshi lupa untuk menekan double enter.